Halo semuanya, baik, hari ini kita akan belajar mengenai aturan rantai turunan. Nah, di sini sebenarnya aturan rantai turunan itu turunan yang seperti apa? Nah, di sini aturan rantai merupakan salah satu teknik yang bisa dilakukan dalam mencari turunan sebuah fungsi. Nah, ini aturan rantai ini merupakan sebuah teknik ya yang bisa kita lakukan dalam menentukan turunan. Nah, kapan kita harus menggunakan teknik aturan rantai? Nah, di sini kita bisa menggunakan teknik aturan rantai jika pertama fungsi fx-nya bukan merupakan fungsi trigonometri. Jadi, ciri-ciri fungsi fx tidak trigonometri berarti tidak ada kosinus, sinus, ya, tangen itu tidak ada, hanya murni hanya variabel dan hanya angka, staf angkatnya. Nah, jika fungsi fx tidak trigonometri, maka jika terdapat dua buah suku atau lebih yang berada di dalam kurung, kemudian dipangkatkan 3 atau lebih. Contohnya seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada aljabar di dalam kurung ya. Nah, di dalam kurung ini terdiri dari dua buah suku. Nah, ini suku yang pertama 2x, suku yang kedua plus 1. Dan anggota aljabar yang berada di dalam kurung ini dipangkatkan lagi. Nah, pangkatnya bernilai 3 atau lebih. Nah, di sini bernilai 5. Nah, jadi ini bisa kita gunakan teknik aturan rantai. Kemudian kita lihat yang contoh kedua. Di sini kita lihat yang berada di dalam kurung ya. Yang berada di dalam kurung ini terdiri dari 3 buah suku ya. X kuadrat, suku keduanya adalah min 4x, dan suku ketiga adalah plus 3. Nah, kemudian yang berada di dalam kurung ini dipangkatkan 3. Nah, ini bisa. Kemudian contoh yang keempat, di sini yang berada di dalam kurung yaitu 2 buah suku, suku pertama x, ya, dan suku kedua adalah plus 6. Kemudian yang berada di dalam kurung ini dipangkatkan 5. Nah, kemudian contoh yang keempat ini terdapat aljabar 2 buah suku ya, suku aljabar yang berada di dalam kurung, yaitu yang pertama 2x plus 6 dan yang kedua adalah plus 4x kuadrat. Nah, di sini yang berada di dalam kurung ini dipangkatkan 5. Nah, maksudnya yang berpangkat 3 atau lebih ini adalah yang pangkatnya di luar. Ini ya, pangkatnya di luar kurung maksudnya. Kemudian ini jika dua buah suku atau lebih yang berada di dalam kurung, berarti ini banyak sukunya ya. Ini ada 2, ini ada 3 buah suku, ini ada 2 buah suku, ini ada 2 buah suku, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau fungsi fx-nya itu berbentuk trigonometri? Berarti cirinya apa? Berarti di dalamnya ada kosinus, ada tangen, ada sinus, ya, ada kotangen, ada kosekan, ada sekan, dan sebagainya. Nah, terus bagaimana sih kalau fx-nya berbentuk trigonometri jika kita harus menggunakan aturan rantai? Nah, di sini jika variabel x ya di dalam suku aljabar ini mempunyai koefisien ataupun terdapat suku lain selain x. Nah, maksudnya seperti ini. Nah, contoh yang pertama di sini adalah kosinus 2x. Nah, di sini kita lihat, oh ternyata di sini ada suku atau variabel x ya, dan variabel x ini mempunyai koefisien yaitu 2. Nah, berarti bentuk ini bisa menggunakan aturan rantai. Beda halnya kalau contoh ini hanya tertulis cos x saja. Nah, kalau tertulis cos x saja, tidak ada embel-embelnya sama sekali ya, hanya cos x saja, berarti bisa menggunakan cara biasa, menggunakan sifat-sifat turunan pada trigonometri. Tetapi kalau ini tulisannya cos 2x. Nah, itu kan ada koefisiennya ya di sini ya. Jadi kita harus menggunakan aturan rantai seperti itu ya. Nah, contoh yang kedua di sini yaitu tan x plus 4. Di sini bisa kita lihat ini variabel x-nya tidak ada koefisien ya. Dia hanya x saja, tetapi setelah x ya, setelah variabel x
terdapat suku lain. Di sini yaitu suku lainnya apa? Di sini plus 4. Nah, jadi bentuk ini tangan X plus 4 ini harus menggunakan aturan rantai. Karena walaupun X-nya ini tidak punya koefisien, tidak punya angka di depannya, tetapi bentuk ini ada suku lain selain X, yaitu plus 4, gitu ya. Kemudian contoh yang ketiga di sini untuk sinus 3x min 5. Berarti di sini untuk variabel x terdapat koefisien. Selain itu juga terdapat suku lain yaitu negatif 5. Begitu juga untuk yang contoh keempat di sini ya. X-nya ada yang bentuk kuadrat ya, kemudian ada yang mempunyai koefisien, kemudian ada suku lainnya. Jadi otomatis ini harus menggunakan aturan rantai. Nah, sekarang kita coba untuk mencari penyelesaian atau mencari cara bagaimana untuk menyelesaikan bentuk turunan menggunakan aturan rantai. Nah, sebenarnya untuk menggunakan aturan rantai ini kita harus memisalkan suku aljabar yang berada di dalam kurung menjadi U misalkan ya. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang pertama. Di sini untuk contoh soal yang pertama fx sama dengan 2x plus 1 sama dengan pangkat 5 ya. Nah, untuk menyelesaikannya, kita misalkan dulu suku aljabar yang ada di dalam kurung. Nah, di sini yang di dalam kurung adalah 2x plus 1. Jadi, kita misalkan U sama dengan 2x plus 1, gitu ya. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita akan mencari f aksen x. F aksen x ini maksudnya adalah turunan dari fx. Ya, turunan dari fx boleh kita tulis dfx per dx. Nah, maksud dari penulisan ini yaitu turunan dari fx terhadap x, gitu ya maksudnya ya. Cara membacanya seperti itu, yaitu turunan dari fx terhadap x. Nah, tadi U-nya atau 2x plus 1 kan sudah kita ubah atau misalkan menjadi U, ya kan? Padahal fx-nya adalah 2x plus 1 pangkat 5. Jadi, fx ini kita ganti dengan ini, tetapi 2x plus 1 sudah kita ganti dengan U. Jadi, didapatkan D atau turunan U pangkat 5 ya, U pangkat 5 per dx. U-nya karena 2x plus 1 sudah diganti U dan sini pangkat 5 karena fx-nya kan bernilai ini, tetapi di dalamnya sudah diganti dengan U. Jadi turunan U pangkat 5 per dx. Gitu ya, paham ya untuk baris yang kedua. Nah, sekarang kita lihat baris yang ketiga. Nah, pada baris yang ketiga ini kita lihat. Nah, sekarang kalau kita pada baris kedua, kalau kita lihat turunan dari U pangkat 5 terhadap X. Nah, ini kan tidak pas ya. Kalau pembilangnya dalam U ya, di sini penyebutnya ini terhadap X itu tidak bisa diturunkan. Jadi, bentuk ini harus kita buatkan rantai turunannya. Nah, rantai turunannya seperti apa? Perhatikan bagian yang ketiga ini. Di sini turunan U pangkat 5 harus bisa ya, hanya bisa diturunkan terhadap U. Jadi, di sini per DU. Nah, kemudian kita kalikan DU per DX. Kenapa kita kalikan DU per DX? Nah, di sini kalau kita kalikan ya, bentuk yang saya blok ini sama seperti bentuk yang saya blok di atasnya. Dia sama. Kenapa sama? Karena kalau ini misalkan kita coret DU dan DU ini kita coret, maka hasilnya kan sama seperti yang saya blok ini. Ya kan? Nah, sehingga kita bisa ubah di bagian kedua ini, kita ubah menjadi bagian ketiga. Kita buat rantai turunannya, yaitu
turunan U pangkat 5 terhadap U. Kemudian di sini kita kalikan DU per DX ya. Nah, sekarang kita lihat turunan U pangkat 5 terhadap U. Nah, di sini yang perlu kita ingat, kita menggunakan hasil dari ini yang saya blok, kita menggunakan sifat pada turunan, yaitu saya lihatkan di sini sifat turunannya adalah kita lihat. Nah, kita lihat ini. Jika fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x yaitu n ya, pangkatnya turun, berarti n kali x pangkatnya dikurangi 1. Nah, begitu juga untuk u pangkat 5 tadi. Nah, U pangkat 5 ini kita turunkan terhadap U, maka hasilnya adalah 5-nya turun menjadi di sini berarti 5 kali U, pangkatnya dikurangi 1, berarti 5 dikurangi 1. Nah, kali DU per DX ini tetap dulu DU per DX ya. Sehingga bentuk ini menjadi 5 kali U pangkat 5 kurangi 1 yaitu 4 kali DU per DX. Setelah itu kita masukkan nilai U-nya tadi. Kita akan memisahkan U yaitu 2X plus 1. Jadi kita masukkan di sini. Ya, U-nya ini kita ganti dengan 2X plus 1 pangkat 4. Di sini DU yang berada di belakangnya juga kita ganti menjadi D atau turunan 2X plus 1 terhadap X. Nah, kemudian ini kita turunkan. Berarti 2X kita turunkan akan menjadi berapa? Nah, perhatikan di sini 2X diturunkan, hasilnya adalah 2. Ya, coba kita lihat sifat pada turunan. Nah, di sini ya, kalau fx sama dengan x, maka dia bernilai 1. Jadi kalau fx sama dengan 2x, maka f aksen x akan bernilai 2. Nah, jadi di sini, di contoh tadi ya, kita lihat D atau turunan 2X plus 1, maka sama saja turunan dari 2X terhadap X adalah 2. Ditambah turunan dari 1 terhadap X, maka hasilnya 0. Jadi kita hanya menulis yang ada angkanya, nilainya yaitu 2. Karena 2 plus 0 itu kan 2. Nah, berarti langsung kita tulis 2. Nah, kemudian 5 dan 2 ini bisa kita kalikan karena mereka sama-sama konstanta. Menjadi 5 kali 2 yaitu 10. Jadi hasilnya adalah 10, 2x plus 1 pangkat 4. Gitu ya. Nah, sekarang untuk yang nomor 2. Nomor 2 ini fx-nya 2x pangkat 6 plus 4x kuadrat pangkat 5. Caranya sama, kita misalkan U-nya adalah 2X pangkat 6 plus 4X kuadrat, ya kan. Kemudian Fx-nya ya, di Fx, turunan Fx terhadap Dx, kita ganti dalam U menjadi D. Turunan U pangkat 5 terhadap Dx, nah ini turunan U pangkat 5 terhadap X tidak bisa. Jadi kita harus buat rantai turunan. Rantai turunannya yaitu turunan U pangkat 5 terhadap U kali turunan U terhadap X atau kali DU per DX. Nah, sama seperti tadi, bentuk yang saya blok ini kita turunkan menjadi 5 pangkat 5-nya turun menjadi 5 kali U, kemudian pangkatnya dikurangi 1, berarti 5 dikurangi 1 kali DU per DX. 5 dikurangi 1 berapa? Sama dengan 4. Jadi bawahnya 5 kali U pangkat 4 kali DU per DX. Setelah itu kita ganti nilai U-nya dengan apa yang kita misalkan tadi ini. Ya, berarti U-nya kita ganti 2X pangkat 6 plus 4X kuadrat. Ini pangkat 4. Kemudian kita kalikan DU, U-nya kita ubah menjadi 2X pangkat 6 plus 4X kuadrat per DX.
Nah, untuk yang depan ini sudah ya, tinggal kita proses yang belakang ini kita turunkan. Ingat, untuk menurunkan berarti turunan dari 2x pangkat 6, berarti 6-nya pangkatnya turun menjadi 2 kali 6. 2-nya ini dari sini ya. Nah, ini kan ada 2, angka 2. Berarti tetap kita tulis di sini posisinya. Kemudian 6 ini didapat dari pangkat 6 ini. Pangkat 6 ini turun menjadi 6 di depan X. 6 kali X pangkatnya dikurangi 1. Berarti 6 dikurangi 1. Ditambah, nah di sini 4X kuadrat kita turunkan. 4 kita tulis lagi, tempatnya sama. Kemudian 2-nya pangkatnya turun menjadi di sini posisinya 4 kali 2 kali X. Nah, pangkatnya dikurangi 1 yaitu 2 dikurangi 1. Nah, di sini bagian yang depan kita tulis dulu. Kemudian yang belakang 2 kali 6 yaitu 12. X pangkat 5 ditambah 4 kali 2 ini 8. X-nya pangkat 1, jadi satunya tidak usah ditulis. Berarti cukup ditulis plus 8X. Maka ini adalah hasilnya. Gitu ya. Kemudian misalkan ini 5 dan 12x pangkat 5 plus 8 dikalikan boleh enggak? Boleh, sama saja. Ya, tidak apa-apa. Gitu. Ataupun mau seperti ini saja juga sudah betul, tidak masalah. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang ketiga dan yang keempat, yaitu kita menurunkan menggunakan aturan rantai untuk fungsi trigonometri. Nah, di sini fx sama dengan sinus 3x min 5. Berarti tetap yang harus kita misalkan sebagai U adalah yang berada di dalam kurung, yaitu di sini U-nya adalah 3x min 5. Nah, untuk mencari turunannya caranya sama, yaitu f aksen x sama dengan turunan fx per dx atau turunan fx terhadap x. Kita tuliskan. Di sini sin 3x min 5 langsung saya ubah 3x min 5-nya menjadi U. Sehingga turunan sin U per dx atau terhadap x. Nah, ini kan tidak bisa kita turunkan karena yang atas dalam U variabelnya, yang bawah dalam X. Jadi kita buat rantai turunannya sehingga menjadi turunan sin U per DU atau terhadap U kali DU per DX. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini bisa diturunkan karena sama-sama mengandung U. Gitu ya. Nah, sekarang berapa atau nilainya berapa? Berarti kalau turunan sin U terhadap U. Nah, coba kita lihat sifat turunan pada trigonometri, yaitu pada sinus ya. Nah, ini. Jika fx adalah sin x, maka f aksen x adalah cos x. Begitu juga kalau misalkan ini fu sama dengan sin u, maka f aksen u sama dengan cos u. Ya, nah sekarang kita masukkan ke hitungan kita. Nah, di sini turunan sin u terhadap u, maka hasilnya adalah cos u. Kemudian kali du per dx. Nah, u-nya ini kita masukkan. Ya, nilai u di sini kita masukkan pada du-nya juga, sehingga menjadi cos 3x min 5 kali turunan 3x min 5 terhadap x. Kalau yang depan ini sudah, jadi kita tulis ya. Kemudian kita cari turunan dari 3x min 5. Turunan dari 3x terhadap x adalah 3. Ya kan? Turunan dari min 5 terhadap x adalah 0. Jadi 3 ditambah 0 sama dengan 3. Jadi yang kita tulis di sini adalah 3. Ya. Jadi cos 3x min 5 kali 3. Nah, 3-nya ini konstanta ya. Jadi bisa kita balik penulisannya menjadi 3 kali cos 3x min 5. Ingat di sini 3x min 5 dan 3 ini tidak bisa dikalikan. Kenapa? Karena ini berupa sudut, sedangkan 3 ini berupa konstanta. Ya. Ini tidak bisa kita kalikan karena berbeda. Karena 3x min 5 ini satu paket dengan cos. Ya, dia berbeda jenis dengan hanya konstanta saja. Jadi, 3-nya bisa kita tulis di depan cos, yaitu 3 kali cos 3x min 5.
Sekarang kita lihat untuk yang keempat, ya. Untuk yang keempat ini kita masih menggunakan aturan rantai pada fungsi trigonometri. Nah, di sini fx sama dengan tangen x kuadrat min 3x plus 2. Nah, jadi kita misalkan U-nya adalah yang berada di dalam kurung, yaitu x kuadrat min 3x plus 2. Nah, sekarang di sini f aksen x sama dengan di turunan fx terhadap x, ya. Jadi kita tuliskan turunan fx-nya adalah tangen u, karena ini udah kita ubah menjadi u, ya. Kita misalkan u berarti turunan tan u terhadap x. Nah, ini tidak bisa diturunkan karena berbeda, ya. Di sini yang atas dalam u, yang bawah dalam x, sehingga kita buat aturan rantainya menjadi turunan tan u terhadap u kali du per dx. Nah, tangen u kita turunkan, maka hasilnya adalah sekant kuadrat u. Nah, coba kita lihat. Di sini tangan, ya, y sama dengan tangan x, maka f aksen x adalah sekant kuadrat x. Jadi kalau tan u diturunkan menjadi sekant kuadrat u. Nah, ini menjadi sekant kuadrat u. Kemudian ini du per dx. Kita masukkan u-nya, yaitu x kuadrat min 3x plus 2. Begitu juga untuk yang du-nya. Sehingga kalau yang depan ini sudah, ya, sudah diturunkan, berarti tinggal ditulis saja di sini. Kemudian yang belakang ini masih harus kita turunkan, yaitu x kuadrat diturunkan terhadap x, maka 2-nya turun, berarti 2 kali x, pangkatnya dikurangi 1, berarti 2 dikurangi 1. Min 3x diturunkan terhadap x adalah min 3. Plus 2 diturunkan terhadap x adalah 0, jadi plus 0-nya tidak usah kita tulis. Sehingga ini menjadi sek kuadrat x kuadrat min 3x plus 2 kali 2x, ya, karena pangkat 1, 2 kurangi 1 kan 1, jadi tidak saya tulis pangkatnya, menjadi 2x min 3. Nah, ini adalah hasilnya. Terima kasih.